Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut saya sampaikan tentang panduan penilaian ujian proyek untuk besok, supaya persepsinya sama, tidak beda. Yang harus disiapkan untuk besok, yang pertama itu HP atau laptop, HP yang ada kuotanya, karena ujiannya itu akan menggunakan penilaiannya akan menggunakan Google Form biar nggak usah ngerekap. Nah, jadi siapkan HP dan laptop. Terus gunakan juga alat tulis. Nanti ini untuk Bapak Ibu bawa alat tulis supaya nanti tidak kebingungan dalam mencatat atau membuat pertanyaan atau mencatat nama anak. Terus siapkan makanan dan minuman karena ini akan berlangsung lama. Kalau makanan berat itu dikasih tengah hari itu akan diberikan. Terus siapkan juga daftar pertanyaan. Ini penting. Nanti Bapak Ibu lihat aspek apa aja yang dinilai dan Bapak Ibu siapkan daftar pertanyaannya. Misalnya, atau kalau Bapak Ibu udah di luar kepala ya tinggal besok aja kembangkan pertanyaannya. Ini kuncinya di sini, di daftar pertanyaan. Kalau Bapak Ibu tidak mengembangkan pertanyaan, aspek yang dinilainya nggak akan muncul. Nah, aspek yang dinilainya apa saja? Yang pertama itu kesesuaian tema dengan produk. Temanya itu membuat makanan berbahan dasar singkong. Nah, kalau bahan dasarnya nggak singkong ya berarti nilainya kecil atau proporsi singkongnya kecil ya kecil juga. Jadi Bapak Ibu menilai tinggal milih aja angkanya dari 1 sampai 5. Nah, terus yang kedua kemampuan membuat proposal. Nanti kan kelompok itu harus mengumpulkan proposal dan laporan proyek. Nah, ini Bapak Ibu lihat aja proposalnya bagaimana. Ini. Terus yang ketiga kemampuan mempresentasikan langkah-langkah proyek. Nah, Bapak Ibu lihat aja. Nanti kemampuan anak dalam mempresentasikan langkah-langkah proyek. Dari mulai persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan. Nah, itu kemampuan anak. Nanti presentasinya bagaimana. Terus yang keempat, kemampuan memasarkan produk. Nah, Bapak Ibu nanti gali pertanyaan-pertanyaannya. Bagaimana anak itu memasarkan produknya. Cara-cara apa saja yang digunakan. Nah, itu kan Bapak Ibu cari pertanyaan-pertanyaan kemampuan memasarkan produk. Gali aja pertanyaannya. Atau kemampuan anak itu gali. Semakin banyak teknik pemasaran, semakin bagus nilainya. Terus yang kelima, manajemen keuangan proyek. Nanti Bapak Ibu juga gali bagaimana kemampuan anak dalam memanajemen keuangan proyek. Si anak itu pelaporan keuangannya bagus, bisa menghitung harga pokok, misalnya. Bisa menghitung keuntungan, berarti keuangan proyeknya itu bagus, manajemen keuangan proyeknya. Nah, itu yang Bapak Ibu gali. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu persiapkan sendiri. Nah, ini kemampuannya, aspek yang akan dinilainya ini sudah disediakan dan pertanyaannya Bapak Ibu siapkan, gali. Nah, yang keenam itu kerjasama. Kerjasama itu dilihatnya dari mana? Ya bisa dari presentasinya, bisa dari pembuatan proyek, bisa dari refleksi nanti. Itu ketahuan, semakin kerjasama kelompoknya bagus, semakin nilainya semakin tinggi. Nah, buat Bapak Ibu penilaiannya seobjektif mungkin. Nah, ini kerjasama. Misalnya ini kalau cuma presentasinya seorang, nanti kerjasamanya kan berarti kurang. Atau proposalnya dibuat cuma seorang, ya nanti kerjasamanya kan kurang. Terus yang ketujuh, kreasi dan inovasi produk. Nah, produk dari proyeknya itu, kreasinya bagaimana, inovasinya bagaimana. Ini yang diukur itu kreativitas produknya bagaimana. Semakin bagus, semakin kreatif, ya semakin tinggi nilainya. Terus yang kedelapan, kualitas produk atau rasa. Nah, ini Bapak Ibu harus mencicipi. Nanti kan anak menyediakan produknya. Nah, Bapak Ibu cicipi aja. Itu rasanya bagaimana, semakin enak ya semakin baik. Itu bisa beda-beda. Terus yang kesembilan, membuat laporan proyek.
Nah, laporannya kan tadi udah si anak itu harus sudah mengumpulkan proposal dan laporannya. Nanti tinggal lihat aja sama Bapak Ibu. Terus kemampuan menemukan dan memecahkan masalah. Nah, ini gali juga pertanyaan sama Bapak Ibu. Masalah apa yang dihadapi anak? Apakah anak itu bisa menemukan masalah? Dan juga bagaimana anak itu memecahkan masalah. Nah, pertanyaannya gali sama Bapak Ibu. Apakah kemampuan anak itu sampai menemukan masalah tapi tidak bisa memecahkan masalah, atau bagaimana? Dan atau menemukan masalah pun tidak bisa. Nah, itu nanti Bapak Ibu lihat. Semakin baik, semakin kemampuan anak dalam menemukan dan memecahkan masalah tinggi, semakin tinggi nilainya. Terus yang terakhir yang ke-11 itu kemampuan merefleksikan pengalaman proyek. Nah, Bapak Ibu gali apa sih makna dari proyek ini misalnya, atau bagaimana anak bisa merefleksikan manfaatnya apa bagi anak gitu. Kalau anaknya itu tidak melakukan, tidak banyak terlibat dalam proyek, biasanya nggak akan bisa merefleksikan, dia bingung sendiri. Nah, ini aspek-aspek yang harus dinilai oleh Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu kembangkan sendiri. Nah, ini ke teknis pelaksanaan. Teknis pelaksanaan nanti dibagi 4 ruang, ruang 1 di kelas A, ruang 2 di kelas B, ruang 3 di kelas C, dan ruang 4 di kelas D. Nah, nanti udah disiapkan. Nah, terus kelompok bergiliran masuk ke ruangan, satu kelompok diuji oleh 4 orang. Ujian itu dimulai pukul 10.30, istirahat jam 12 sampai jam 13, dilanjutkan sampai selesai. Nanti makan siang jam 12, istirahat sampai jam 13, lanjutkan sampai selesai. Itu 12 kelompok. Silakan Bapak Ibu gali kemampuan kelompoknya. Nah, demikian panduan singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.